Tafsir Al-Azhar Quran Surat Al-Ma'idah ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu awfu bil uqudi uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum ghairu muhillis saydi wa antum hurum. Wa innallaha yahkumu ma yurid. Wahai orang-orang yang beriman, sempurnakanlah uqud. Dihalalkan bagi kamu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepada kamu, dalam keadaan tidak menghalalkan buruan sedang kamu berikhram. Sesungguhnya Allah menghukumkan apa yang Dia kehendaki. Allah dalam surat ini akan mulai menerangkan beberapa peraturan hidup yang wajib dijalankan. Hidup menaati peraturan itu hanya dapat dilakukan oleh orang yang lebih dahulu telah beriman. Sebab itu permulaan ayat ialah wahai orang-orang yang beriman. Sebab itu dapatlah kita perhatikan bahwa umumnya ayat-ayat yang dimulai dengan seruan wahai sekalian manusia adalah umum sifatnya, menyeru manusia supaya beriman kepada Allah, perintah mengerjakan sesuatu atau melarang, mengatur makanan yang halal atau yang haram, mengerjakan puasa, seruan berjihad, dan lain-lain. Dimulailah dia dengan seruan kepada orang-orang yang telah beriman. Setelah seruan yang demikian dimulai di pangkal surah ini, lalu dijatuhkanlah perintah yang pertama, yaitu sempurnakanlah uqud. Sengaja kalimat itu tidak kita artikan bahwa kita ambil saja dalam keseluruhannya, karena kalau sudah diterjemahkan, takut kalau kalimat terjemahan itu tidak menepati akan maksud uqud. Uqud adalah kata jamak atau banyak dari akad. Menurut keterangan Rohib, arti akad adalah mengumpulkan ujung-ujung sesuatu, artinya mengikatkan yang setengah dengan yang setengah, dan dipakai pada tubuh-tubuh yang keras, seumpama mengikat tali dan mengikat bangunan. Kemudian kata ini dipinjam maknanya untuk perikatan jual beli, perjanjian, dan lain-lain. Demikian kata Ar-Rohib. Jadi arti yang terdekat dengan akad adalah akad. Itu dalam bahasa kita ialah ikat. Mungkin kalimat ikat itu berasal dari akad, maka tersebutlah mengikat kata ketika berkawin, mengikat janji, mengikat sumpah. Dan ada ungkapan, si anu telah terikat oleh katanya sendiri. Sebab itu, maka kata akad yang jamaknya menjadi uqud itu lebih luas artinya daripada janji. Dan janji termasuk di dalamnya. Maka di dalam ayat ini orang yang telah mengakui dirinya beriman diperintahkan supaya menyempurnakan sekalian uqud yang telah dibuat. Menurut Ibnu Abbas, uqud di sini yang terutama ialah akad dengan Allah. Sebab apabila kita telah mengaku beriman, niscaya kita akan patuh menjalankan akad kita dengan Allah. Apabila kita telah berkata, amantu billahi, aku telah percaya kepada Allah, artinya kita telah bersedia mengikatkan diri kepada sekalian kehendaknya. Halalkan barang yang dihalalkan Allah, haramkan barang yang diharamkannya. Jalankan apa yang diwajibkannya. Demikian pula sekalian batas-batas yang telah ditentukan Allah di dalam Al-Quran. Jangan sampai dikhianati dan dimungkiri. Berkata Ali bin Tolhah, telah berkata Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan janji di sini ialah
memegang setiap ketentuan Allah dengan menjauhi apa yang Allah haramkan, dan mengerjakan apa yang Allah halalkan, yang semua itu telah tertentu dalam Al-Quran. Zaid bin Aslam berkata, akad janji itu ada 6. 1. Janji kepada Allah. 2. Sumpah ikat. 3. Akad perkongsian. 4. Akad berjual beli. 5. Nikah kawin. 6. Akad pembebasan budak-budak. Al-Alusi menyalinkan di dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani sebagai kesimpulan dari perkataan Raghib Asbahani, ahli bahasa yang terkenal itu, bahwa uqud ini dapat disimpulkan kepada 3 pokok besar. 1. Akad di antara seorang hamba dengan Allah. Artinya apabila kita telah mengakui bahwa Allah adalah Tuhan kita dan tidak ada Tuhan melainkan Allah, artinya kita telah mengikat janji bahwa kita akan tunduk kepada segala yang diperintahkannya. Tunduk kepada segala yang diperintahkan Allah dengan perantaraan Rasul-Rasulnya dan kitab-kitab sucinya. 2. Akad janji di antara seorang hamba Allah dan dirinya sendiri. Artinya seorang yang berakal niscaya sadar akan harga diri, lalu dia tunduk kepada ikatan dari akal budi, sehingga dia berangsur-angsur menjadi manusia yang baik. Sebab dengan dirinya dia sendiri telah berjanji akan berbuat baik dan menghentikan perbuatan yang buruk. 3. Akad janji di antara seseorang dengan sesama manusia. Artinya berusaha agar menjadi anggota masyarakat yang memberi faedah kepada sesama manusia. Karena kesadaran bahwa seorang manusia tidaklah dapat hidup memencilkan diri daripada orang lain. Bila titik 6 pembagian janji yang dikemukakan oleh Zaid bin Aslam dan pembagian 3 pokok yang ditafsirkan oleh Al-Alusi itu, dapatlah kita pahamkan bahwasanya hidup kita di dunia ini adalah tafsiran dari ayat ini, memberi kita petunjuk bahwa bukanlah janji dengan Allah saja yang wajib dipenuhi oleh seorang mukmin, melainkan mukmin wajib memenuhi dan meneguhi janjinya dengan sesama manusia. Tegasnya, kalau seseorang memungkiri janjinya dengan dirinya sendiri ataupun dengan sesama manusia, keluarlah dia dari dalam golongan orang yang beriman. Dan jelaslah bahwa manusia tidak dapat melangsungkan hidupnya di dunia ini kalau dia tidak menyadari akan ikatan dirinya dengan Allah dan sesama manusia. Mengaku janji dengan Allah ialah dengan melakukan ibadah. Akad nikah suami dan istri diteguhi dengan kesetiaan. Bertentara diikat oleh disiplin. Bernegara diikat oleh undang-undang. Sebab itu ada ikatan undang-undang. Ada ikatan budi bahasa. Bahkan ada janji berutang dan berpiutang yang dipenuhi dengan memegang amanah, bahwa utang mesti dibayar dan piutang mesti diterima. Hubungan antara bangsa atau internasional, terutama dalam negara-negara modern sekarang ini, dikuatkan oleh janji-janji. Tanda tangan yang telah ditaruhkan di atas surah perjanjian adalah nilai tertinggi dari kehormatan bangsa. Dalam filsafat kenegaraan, pujaan Prancis yang terkenal oleh Jean-Jacques Rousseau berpendapat bahwasanya berdiri suatu negara ialah karena adanya kontrak sosial di antara segala warga di dalam negara itu. Dalam pemerintahan Islam disebut bahwa seorang yang diangkat menjadi khalifah kaum muslimin adalah menerima baiat dari orang-orang yang mengangkatnya. Kedua belah pihak sama mengulurkan tangan. Khalifah berjanji bahwa dia akan tetap menjalankan syariat dengan baik, memelihara keamanan dan keselamatan umat yang menyerahkan kekuasaan kepadanya,
dan wakil rakyat yang memberikan baiat itu berjanji pula akan taat kepada pemimpinnya